Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2281. Dengan identitas Denver Hamilton, dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Dia tidak pernah mengharapkan Harvey York akan mampu menekannya. Tapi Denver tidak bisa menyerah begitu saja saat itu. Kau punya nyali, nak. Serunya dengan dingin. Kau tidak hanya berani menyakiti orang-orangku di Las Vegas, tetapi kau juga menyanderaku. Katakan namamu jika kau berani. Harvey York. Jawabnya dengan tenang. Harvey York. Denver bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, dan dia tidak tahu dari mana orang sombong ini berasal. Padahal, itu tidak menghentikannya untuk mengingat nama itu. Aku akan mengingatmu. Serunya marah. Kau sebaiknya tidak membiarkan aku mencari tahu siapa kau, atau yang lain. Mendering. Harvey mengambil botol bir lagi dan membenturkannya ke kepala Denver lagi. Apakah itu ancaman? Aku paling benci orang mengancamku. Mengapa kau tidak mencoba melakukannya lagi? Kau. Wajah Denver celaka, sementara wajahnya berlumuran darah. Apakah kau tidak khawatir? Aku akan segera mengetahui siapa kau sebenarnya. Teriak Denver sambil menggertakkan giginya. Tidak perlu untuk itu. Biarkan aku memberitahumu siapa dia. Langkah kaki panik bergema dari luar pintu masuk sebelum suara dingin terdengar. Dia tamu penting keluarga Mendoza, kakakku. Sebaiknya kau ingat itu, Denver. Selusin orang kemudian masuk dengan aura ganas. Pemimpin kelompok adalah seorang pemuda berusia 20-an dengan wajah heroik. Penampilannya benar-benar memperburuk ekspresi Denver. Para wanita berpenampilan kaya semuanya terkejut, dan mereka semua kehilangan kata-kata. Bahkan Teresa Thompson sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seseorang dari keluarga Mendoza akan datang. Keluarga Mendoza bukan peringkat teratas, tetapi ayah Edwin Mendoza adalah orang pertama di Las Vegas. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Hamilton atau tidak bermoral mereka melakukan bisnis mereka, mereka tetap harus memberikan penghormatan kepada keluarga Mendoza. Edwin dengan sungguh-sungguh berjalan menuju Harvey, lalu dengan hormat berkata, "CEO York, mohon maafkan saya atas keterlambatan saya." Dale Flynn hampir menjerit setelah melihat ekspresi sopan Edwin di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey, pria berpenampilan polos, akan menjalin hubungan dengan keluarga Mendoza. Tuan muda keluarga itu, Edwin Mendoza sendiri, juga menghormati Harvey. Mengetahui bahwa Edwin adalah tokoh besar di Las Vegas. Dia sama dengan Denver saat itu, seorang playboy kaya sejati. Kemudian, dia terdaftar di SWAT Camp melalui koneksi ayahnya. Dia kembali setelah 3 tahun yang panjang di medan perang. Ada satu playboy yang kurang kaya di Las Vegas, tetapi King of Arms menggantikannya setelah itu. Aman untuk mengatakan bahwa Edwin adalah 10 karakter terbesar dari generasi muda di Las Vegas. Harvey dengan tenang tersenyum setelah melihat Edwin. Kamu sangat perhatian, Edwin. Kamu datang ke sini tepat pada waktunya. Lagi pula, kami baru saja selesai dengan pembukaannya. Pertunjukan besar akan terjadi selanjutnya. Harvey terus menyandera Denver tanpa niat melepaskannya. Kemudian, Denver tersadar. Keterkejutannya berubah menjadi kesadaran. Aku sedang berpikir siapa yang memberimu keberanian untuk melawan keluarga Hamilton. Seru Denver dengan dingin. Jadi, kau adalah tamu penting keluarga Mendoza. Tidak heran kau punya nyali untuk menyentuhku. Menakjubkan. Menakjubkan. Denver menunjukkan ekspresi mencemooh di wajahnya. Jika Harvey adalah anggota keluarga Mendoza, dia akan sedikit ketakutan. Tapi semuanya menjadi jauh lebih menarik setelah mengetahui bahwa Harvey hanyalah tamu penting. Denver tidak percaya bahwa keluarga Mendoza akan melawan keluarga Hamilton hanya karena orang luar. Bab 2282. Sarah dan yang lainnya harus mundur beberapa langkah karena kemunculan Edwin Mendoza.
Ketegangan tidak lagi tinggi, dan niat membunuh tidak lagi terasa pada saat itu. Namun meski begitu, pandangan mereka tetap terpaku pada Harvey York dan Teresa Thompson. Baiklah, Tuan Muda Ketiga Hamilton, cukup bicara. Biarkan orang-orang pergi dan bawa mereka ke sini. Jangan coba-coba menyakiti orang-orang itu. Aku akan memotong tangan untuk setiap orang yang kau sakiti. Kata Harvey dengan tenang sambil menepuk wajah Denver Hamilton. Denver masih menunjukkan tampang pembuat onar saat itu. Aku akan melepaskanmu dan CEO Thompson demi Edwin karena kau adalah tamu penting keluarga Mendoza, nak. Tapi kau pasti sedang bermimpi jika kau ingin aku melepaskan mereka. Bunuh aku jika kau punya nyali untuk melakukannya. Jika aku bahkan mengernyit, aku akan menyebut diriku pengecut. Tapi ingat ini, jika aku mati, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Las Vegas hidup-hidup. Apakah menurutmu keluarga Hamilton hanyalah sekelompok pengecut? Jika kau berani membunuhku, bukan hanya keluarga Mendoza, bahkan Tuhan sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu jika Dia datang. Denver benar-benar sembrono saat ini. Harvey tersenyum tanpa memberikan jawaban langsung. Sejujurnya, keluargamu hanya bisa melenturkan kekuatanmu di Las Vegas. Jika aku mau, tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan keluargamu. Kerumunan terkekeh dingin setelah mendengar kata-kata Harvey. Apakah dia tidak takut diekspos karena berbicara begitu besar? Sarah, yang berambut pirang dan bermata biru, mendengus dingin. Kau hanya pamer karena kau menyandera Tuan Muda Ketiga Hamilton, bajingan sialan. Lepaskan dia dan lawan aku jika kau berani. Aku akan menghancurkanmu hanya dengan satu tangan. Di matanya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Harvey menilai dari kungfunya yang payah. Tetapi karena Harvey menyandera Denver, dia benar-benar ditahan. Harvey melirik Sarah sementara minatnya memuncak. Jangan khawatir. Akan ada kesempatan untuk itu. Lakukan. Terus pamer. Semudah meminum air bagi Sarah untuk membunuhmu. Denver menunjukkan pandangan mengejek ke arah Harvey. Dia mengira Harvey bukan tandingan Sarah. Denver lalu memelototi Edwin. Bukannya aku tidak menghormatimu, Tuan Muda Mendoza. Serunya dengan dingin. Tapi karena bajingan ini terus menerobos masuk ke gudangku, aku harus menjatuhkan mereka dan memberi mereka semua pelajaran. Jika tidak, bagaimana aku bisa bertahan di masa depan? Selain itu, semua orang mungkin akan berkeliling dan mengatakan bahwa aku adalah sasaran empuk. Bagaimana aku bisa berbisnis mulai sekarang? Denver kemudian menyipitkan mata ke arah Teresa sambil berseru dengan dingin. Itulah mengapa kau harus pergi begitu saja jika kau mau, tapi aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Jika tidak ada yang pergi, maka kita semua akan mati bersama. Denver yakin jika Edwin tidak muncul, Harvey bisa saja membunuhnya sekarang, dilihat dari perilakunya yang sembrono. Namun sejak Edwin datang, Denver percaya bahwa dia bisa membuat Harvey tetap waras. Tidak ada gunanya membicarakan semua ini, Tuan Muda Ketiga Hamilton. Bahkan sebelum Harvey mengatakan apapun, Edwin maju selangkah dan berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi. Apakah kau ingin melihat beberapa bukti?" "Bukti?" Denver membeku. "Bukti macam apa yang bisa kau miliki? Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai akhir." Edwin bertepuk tangan, dan tak lama kemudian salah satu bawahannya menyerahkan sebuah buku catatan. Bab 2283. Staf CEO Thompson hanya pergi ke gudangmu karena kau menukar daun teh baru yang dia berikan kepadamu dengan daun teh busuk berusia 20 tahun. Kau juga tidak perlu membantahnya. Aku pergi ke Bea Cukai untuk merekam daun teh CEO Thompson ketika mereka memasuki perbatasan. Lainnya, aku sudah menemukan penjual daun teh busuk dan menangkapnya. Kami dapat menggunakannya untuk bersaksi melawanmu kapan saja. Jika aku mau, aku dapat mengumumkan seluruh situasi kepada publik dan membuat keluargamu kehilangan semua reputasi. Itu sebabnya, Tuan Muda Ketiga Hamilton, aku tidak datang ke sini untuk bernegosiasi. Sebaliknya, aku di sini untuk memperingatkanmu. Tidak hanya kau harus melepaskan semua orang,
kau masih harus membayar CEO Thompson semua hutangmu sesuai dengan kontrak, dan tidak kurang $1 pun. Aku butuh jawaban segera. Apakah kau membiarkan orang pergi atau tidak? Apakah kau membayar uang atau tidak? Sambil menyilangkan tangan, Edwin Mendoza tidak menunjukkan emosi, namun kata-katanya dipenuhi aura yang mengintimidasi, membuat Denver Hamilton mati rasa. Matanya bergerak-gerak panik. Dia tidak menyangka Edwin akan mengetahui semua yang dia lakukan. Dan menilai dari penampilan Edwin, kemungkinan besar dia memiliki bukti kuat untuk mendukung pernyataannya. Denver tercengang. Dia tidak percaya Edwin memandang Harvey York setinggi ini. Dia tidak hanya membantu Harvey, tetapi dia juga meminta uang untuknya. Denver sedang dalam suasana hati yang buruk. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ditekan seperti ini. Tapi betapapun tidak bermoral dan sombongnya dia tahu bahwa meskipun keluarga Mendoza tidak berperingkat teratas, mereka mewakili kehendak pemerintah melalui Komando Pertama Las Vegas. Denver menyipitkan mata pada Edwin sambil menunjukkan senyum tipis. Izinkan aku menanyakan sesuatu, Tuan Muda Mendoza. Apakah kau hanya mewakili diri sendiri atau seluruh keluargamu untuk melakukan ini? Edwin menyilangkan tangan. Apakah menurutmu itu penting? Dia dengan tenang menjawab. Kau bukan siapa-siapa untuk diinjak-injak kakakku. Menilai dari bagaimana kau masih berbicara begitu besar, apakah menurutmu dia tidak punya nyali untuk membunuhmu? Jangan khawatir. Jika kakak laki-lakiku ingin membunuhmu, aku akan membantunya membereskan kekacauan ini. Aku juga akan menjamin bahwa keluargamu bahkan tidak akan mengetahui apapun tentangmu. Bawahan Edwin dengan cepat menyebar dari belakangnya, memelototi Denver dan anak buahnya. Keringat dingin menetes di punggung Denver setelah melihat pemandangan itu. Bahkan rambutnya berdiri karena shock. Kemudian, dia teringat latar belakang Edwin. Edwin bukan hanya tuan muda dari keluarga Mendoza. Dia juga seorang pensiunan King of Arms yang diajar oleh kepala instruktur yang legendaris. Ini. Tanpa berpikir dua kali, Denver menyerah dan dengan enggan memelototi Teresa. Biarkan semua orang pergi. Bawa mereka ke sini. Serunya sambil menggertakkan giginya. Pria muda yang berpakaian berlebihan itu merasa kesal, tetapi dia tetap memutar nomor. Setelah kira-kira 10 menit, beberapa pengawal berjalan masuk dengan selusin anggota staf. Para pengawal mengarahkan senjata api tepat ke arah staf. Sarah memelototi Harvey dengan dingin. Cepat dan lepaskan tuan muda ketiga Hamilton, Harvey. Serunya. Edwin tetap diam sambil memperhatikan Harvey. Jika Harvey mulai membunuh orang, maka Edwin pasti akan membantu. Keluar. Harvey melepaskan Denver sebelum dengan santai melemparkan pisau semangka ke tanah. Biarkan mereka pergi. Tampar, tampar, tampar. Sarah menamparkan wajah setiap anggota staf sebelum berbalik. Kami akan melepaskan kalian semua demi keluarga Mendoza kali ini. Lain kali, aku akan memastikan untuk membunuhmu sendiri. Bab 2284. Denver Hamilton berdiri sambil menutupi lehernya sebelum menunjukkan senyum kejam. Karena dia menderita kerugian besar kali ini, dia harus menemukan cara untuk membalas dendam. Selain itu, meski kali ini Harvey York mendapat dukungan Edwin Mendoza, hal yang sama mungkin tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Melihat anggota staf mengeluarkan banyak darah, Harvey dengan dingin berseru. Sentuh mereka lagi jika kau berani. Bang! Bahkan sebelum Edwin dapat berbicara, Sarah segera menendang seorang anggota staf hingga jatuh. Ekspresi main-main namun mencemooh kemudian keluar dari wajahnya pada saat yang bersamaan. Jadi bagaimana jika aku menyentuh mereka? Apa yang bisa kau lakukan jika aku menendang mereka satu per satu? Swoosh! Sebelum suara Sarah menghilang, Harvey maju selangkah dan langsung mendekatinya. Tamparan. Sarah berdiri terpaku di tempat. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, matanya menjadi gelap setelah merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Dia berbaring telentang di tanah setelah wajahnya ditampar. Seluruh kerumunan terkejut.
Tidak ada yang mengira bahwa Harvey sekuat ini, menjatuhkan Sarah ke tanah setelah langsung mendekatinya. Lagi pula, dia adalah raja dari King of Arms Italia dan juga pengawal Denver. Sarah menutupi wajahnya sambil menunjukkan rasa tidak percaya. Tangan kirinya secara naluriah mengambil senjata api di pinggangnya. Tetapi bahkan sebelum dia bisa melakukan itu, Harvey segera menendang perutnya. Bang! Kekuatan Sarah menghilang bersamaan dengan dentuman keras. Apa yang bisa kulakukan? Harvey menginjak wajah cantik Sarah dan memberikan lebih banyak kekuatan setiap detiknya. Menurutmu apa yang bisa kulakukan? Aku bisa melumpuhkanmu sekarang jika aku mau. Bang! Harvey mengirim Sarah terbang dengan tendangannya. Seluruh tubuhnya terhempas ke dinding, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk merangkak keluar. Orang-orang ada di sini. Di mana uangnya? Harvey menyipitkan mata ke arah Denver, yang menutupi lehernya dengan ekspresi dingin. Mata Denver dengan panik berkedut. Dia tahu dia akan berada dalam situasi yang buruk untuk melawan Harvey, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengutak-atiknya sejenak. Ding! Teresa Thompson mengeluarkan ponselnya untuk melihat setelah berdering. Dia benar-benar membeku setelah melihat pesan transaksi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan pembayaran terakhirnya dengan mudah setelah gagal mendapatkannya begitu lama. Ayo pergi. Harvey tidak punya niat untuk melontarkan omong kosong. Dia berbalik dan dengan acuh tak acuh meninggalkan tempat kejadian bersama Teresa. Edwin memberi isyarat dengan lambaian tangannya. Bawahannya kemudian mengangkat anggota staf dan pergi bersama mereka. Bang! Bajingan! Bajingan sialan ini! Bajingan! Tidak lama setelah Harvey dan yang lainnya pergi, suara benda-benda dihancurkan dan jeritan tanpa henti terdengar dari aula tempat Denver berada. Setelah meninggalkan klub pribadi, Teresa dan anggota stafnya dikirim ke rumah sakit terbaik di Las Vegas untuk dirawat di bawah pengawasan Edwin. Setelah semuanya ditangani dengan tepat, Edwin kemudian dengan hormat berjalan menuju Harvey. Semuanya ditangani dengan lancar, CEO York. Kenapa Anda tiba-tiba ada di sini di Las Vegas? Seharusnya Anda menelepon saya dulu. Harvey tersenyum tanpa menjawab. Aku memintamu untuk menyelidiki hal lain sebelumnya. Apakah kamu punya petunjuk? Setelah mengalami pengejaran mobil, di antara rangkaian kejadian lainnya setelah memasuki negara tersebut, Harvey menghubungi Edwin agar dia dapat menyelidiki masalah tersebut. Bagaimanapun, Edwin adalah karakter yang kuat di Las Vegas. Dengan dia di sekitar, segalanya akan jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Itulah sebabnya Edwin bergegas menyelamatkan pada waktu yang tepat. Bab 2285. Edwin Mendoza terkekeh setelah mendengar kata-kata Harvey York. Tentu saja. Dia kemudian mengirim beberapa dokumen untuk Harvey, membaca dengan teliti menggunakan teleponnya. Kepala instruktur, setelah mendapatkan informasi dari Departemen Imigrasi dan koneksi dari dunia bawah, saya memastikan bahwa orang-orang ini sama sekali bukan dari Las Vegas. Mereka berasal dari Briarwood, Hong Kong. Hong Kong. Briarwood. Kata Harvey setelah berpikir sejenak. Apakah itu keluarga Leo atau keluarga Flynn? Tidak juga, tapi orang-orang dari Briarwood tidak punya rasa keadilan. Dengan jumlah uang yang tepat, mereka akan melakukan apa saja. Adapun penembak jitu dari Sky Casino Palace, saya mengirim orang untuk menyelidiki beberapa tempat yang mencurigakan. Selain topeng rubah dan senapan sniper yang ditinggalkan, saat ini tidak ada petunjuk lain. Barang-barang itu sudah dikirim ke kantor polisi Las Vegas untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi saya curiga kita tidak akan menemukan apapun. Karena musuh meninggalkan bukti di tempat, mereka pasti yakin kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Topeng rubah. Harvey sedikit mengernyit. Di mana itu? Kirimkan padaku. Edwin memutar nomor. Segera setelah itu, sebuah kotak tertutup dikirim. Harvey membuka kotak itu dan menatap topeng rubah di dalamnya sambil memikirkan situasinya. Pada saat yang sama, dia mencium aroma yang samar. Setelah menyuruh Edwin untuk memastikan keselamatan Teresa Thompson dan yang lainnya, Harvey kemudian pergi sendiri.
Edwin masih perlu menyelidiki penculikan Lillian Yates dan insiden penembak jitu karena dia punya pengaruh besar di Las Vegas. Di sisi lain, Denver Hamilton sama sekali diabaikan untuk sementara waktu. Tidak akan ada masalah jika tuan muda ketiga tahu kapan harus berhenti. Tetapi jika Denver masih memiliki rencana lain, Harvey tidak keberatan melihat betapa buruknya keluarga Hamilton sebelum menghancurkan mereka. Ketika Harvey kembali ke distrik Villa Arkban, dia melihat Mandy Zimmer sudah kembali. Meskipun dia tidak tahu persis bagaimana situasi Mandy, dia sudah berbaring setelah terlihat sangat lelah. Harvey juga tidak berniat mengganggunya. Setelah memasak sepiring mie untuk dirinya sendiri, dia kemudian menemukan kamar lain dan masuk untuk bermalam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey pergi jogging di area tepi pantai sambil mencari untuk membeli sarapan khas lokal untuk Mandy. Tidak lama setelah Harvey pergi, sirene polisi bergema di luar villa. Puluhan mobil polisi berhenti di pintu masuk. Bang! Bahkan sebelum pengawal Mandy berjalan, pintunya sudah ditendang. Cari! Cari di seluruh tempat. Gali benda itu jika perlu. Selusin orang berseragam menyebar dan menggeledah setiap kamar. Suara benda pecah bisa terdengar di mana-mana. Setelah mendapatkan baju ganti, wajah Mandy menjadi gelap setelah melihat seorang pria menyilangkan tangannya di kejauhan. Tuan muda keempat, apa artinya memanggil polisi ke sini untuk menghancurkan tempatku pagi-pagi sekali? Seorang pria berkacamata berbingkai emas, yang sedikit mirip dengan Denver, berdiri di pintu masuk. Dia adalah tuan muda keempat, Jax Hamilton sendiri. Beberapa orang dengan pakaian tradisional juga mengikuti di belakangnya. Seorang wanita berbaju merah berjalan dengan agresif dan menamparkan wajah Mandy. Kau tahu betul apa yang terjadi. Mandy. Tuan muda keempat memperlakukanmu dengan sangat baik. Beraninya kau melakukan hal keji seperti itu. Kalian orang-orang dari negara khas semuanya adalah pencuri. Bab 2286. Mandy Zimmer benar-benar tercengang oleh tamparan itu, dan dia tidak bisa kembali sadar untuk sementara waktu. Para inspektur di sekitarnya mengabaikan segalanya dan terus mengobrak-abrik. Apa artinya ini, tuan muda keempat? Bukankah kita mengobrol dengan baik kemarin? Mengapa? Mandy tidak ingin langsung berbalik melawan orang-orang itu. Dia tanpa sadar menatap Jax Hamilton, yang berdiri tidak jauh dari semua orang. Tampar, tampar. Wanita berbaju merah itu menamparkan Mandy 2 kali lagi sambil menarik rambutnya. Berhentilah berpura-pura, Mandy. Tuan muda keempat menunjukkan kepadamu lisensi kasino kemarin, dan kemudian hilang pada hari yang sama. Jika bukan kau, siapa lagi itu? Mandy menjawab dengan nada serak. Hilang. Yang cabang ke-9 bekerja dengan tuan muda keempat. Berhentilah bermain tidak bersalah. Tuan muda keempat sangat tulus padamu, dan beginilah caramu membalasnya. Kau binatang. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku, Ellie Palmer, akan menghajarmu sampai mati hari ini. Ellie memiliki pelatihan yang tepat sebelumnya. Itulah mengapa tamparannya sangat kejam. Meski Mandy berbeda dari sebelumnya, dia tetap terhuyung ke belakang karena tamparan itu. Tamparan. Cepat dan mengaku sudah. Tamparan. Tunjukkan pada kami lisensi kasino. Tamparan. Apakah kau tidak tahu malu, pencuri? Ekspresi menyedihkan terlihat di wajah Ellie. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kebencian, kecemburuan, dan perasaan campur aduk. Dia meraih kerah Mandy dan terus menamparnya. Apakah kau tahu apa yang diwakili oleh lisensi kasino? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau tidak mengembalikan lisensi kasino tuan muda keempat, aku akan memastikan kau tetap berada di balik jeruji seumur hidupmu. Ellie mendidih karena marah pada saat itu. Setelah Mandy bertemu dengan Jax sehari sebelumnya, dia memuja Mandy dan bahkan ingin mengejarnya. Meskipun dikatakan bahwa semua pangeran dan tuan muda cukup tidak konvensional, tunangan Jax, Ellie tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia sedang mencari kesempatan untuk berurusan dengan Mandy. Sekarang kesempatan telah muncul dengan sendirinya,
dia akan melakukan yang terbaik untuk mengambilnya. Mandy, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bukanlah tandingan Ellie. Pengawalnya juga diturunkan, dan itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain terus menahan tamparan di wajahnya. Darah dengan cepat menetes keluar dari sudut mulutnya. Tuan muda keempat, Nyonya, kami menemukan lisensi kasino. Seorang pria berseragam berlari dengan kantong plastik di tangan. Lencana indah seukuran telapak tangan disimpan di dalamnya. Lisensi kasino. Lisensi kasino legendaris. Dikatakan bahwa hanya ada 6 lisensi kasino di seluruh Las Vegas. Orang-orang dengan lencana itu dapat membuka kasino di dalam perbatasan. Itulah mengapa bahkan satu lisensi kasino pun bernilai satu peti berisi harta karun. Dengan lisensi kasino, siapapun dapat melakukan apa saja dan bagaimanapun, mereka senang di Las Vegas. Dan pada lencana khusus ini, nomor 4 diukir dengan elegan. Ini adalah lencana yang diberikan pemerintah Las Vegas kepada Jax. Ekspresi Mandy berubah panik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa berakhir di rumahku? Tamparan. Ellie maju selangkah dan sekali lagi menamparkan wajah Mandy. Kau jalang. Kau masih belum mengaku setelah kami menangkap basah dirimu. Bab 2287. Setelah lencana ditemukan, orang-orang dari kalangan sosial atas di sekitar distrik tak henti-hentinya bergosip. Ya ampun. Mandy Zimmer jahat. Beraninya dia mencuri lisensi kasino tuan muda keempat. Dia pasti memiliki keinginan mati. Hanya ada 6 dari mereka di seluruh Las Vegas. Mereka sangat berharga. Jika ada orang luar yang berhasil mencurinya, tuan muda keempat tidak akan bisa mempertahankan posisinya lagi. Dikatakan bahwa tuan muda keempat bahkan membuka kasino bersamanya. Dia hanya mengambil 1/6 dari keuntungan lisensi kasino untuk bekerja dengannya. Aku tidak percaya dia seserakah ini. Layani haknya untuk melakukan ini pada tuan muda keempat setelah semua yang dia lakukan untuknya. Bajingan itu. Tuan muda keempat memperlakukannya dengan sangat baik juga. Nyonya benar. Jalang dari negara H ini selalu berusaha menikah dengan keluarga kaya dari Las Vegas. Kita harus menamparkan iblis dari orang-orang ini. Kerumunan menggelengkan kepala mereka serempak. Secara alami, orang-orang dari Hong Kong dan Las Vegas membenci orang-orang dari negara H. Melihat wanita cantik seperti Mandy menjadi pencuri, semua orang menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Mandy menutupi wajahnya sambil menatap Jax Hamilton. Aku tidak mencuri lencanamu, tuan muda keempat. Aku hanya datang ke Las Vegas untuk mengaudit akun. Kau mengecewakanku, Nyonya Zimmer. Kata Jax dengan acuh tak acuh setelah beberapa lama. Dia cukup menarik ketika bertemu Mandy sehari sebelumnya, mengatakan bahwa mengaudit akun hanyalah masalah kecil. Dia bahkan menunjukkan Mandy di sekitar mordu Casino Palace tempat mereka bekerja sama. Tapi hanya dalam 1 hari, pesonanya hilang sama sekali. Hanya ekspresi dingin yang tersisa di wajahnya saat itu. Aku bersedia melanjutkan kontrak setelah kau menggantikan Pangeran Jin sebagai kepala cabang ke-9 dan bekerja dengan keluarga Jin untuk mendirikan mordu Casino Palace. Untuk menunjukkan penghargaanku, aku bahkan mengajakmu melihat lisensi kasinoku. Tapi kemudian kau punya rencana lain. Kau punya seseorang untuk mencuri lencana untukmu. Demi keluarga Jin, aku bisa membungkam masalah ini. Tapi kau harus menandatangani kontrak ini. Isinya sederhana. Kau akan kehilangan semua saham mordu Casino Palace. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak ada hubungannya dengan pendirian. Tanda tangani, Mandy. Seru Ellie Palmer dingin. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh selama kau menyerahkan sahamnya. Aku sudah sangat murah hati di sini. Tubuh Mandy gemetar, lalu tertawa kecil. Aku mengerti. Tidak heran. Tuan muda keempat, aku dapat memahami bahwa kamu menghentikanku dari mengaudit akun dan mencoba menyimpan semua saham untukmu sendiri. Aku bahkan mungkin menerima tawaranmu untuk membeli sahamku. Tapi bukankah kamu terlalu konyol untuk menjebakku dengan hal seperti ini? Tamparan.
Ellie terkekeh dingin sebelum menamparkan wajah Mandy. Omong kosong. Menurutmu siapa tuan muda keempat itu? Semua orang tahu bahwa dia adalah tuan muda yang paling lembut dan menarik dari keempatnya. Dia bahkan menyumbangkan jutaan dolar sebagai amal bagi orang miskin di sekitar pegunungan. Mengapa tokoh besar seperti dia bahkan mencoba menjebakmu untuk sejumlah uang? Apakah kau tidak berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri, Mandy? Aku sangat tidak sabar, Nyonya Zimmer. Buktinya ada di sini. Bahkan jika kau tidak mau, kau harus mengakuinya. Jangan membuatku memaksakan tanganku di sini. Bab 2288. Wajah Mandy Zimmer benar-benar bengkak saat itu. Apakah kamu yakin ingin menjebakku seperti ini, tuan muda keempat? Seru Mandy dingin. Kalian semua harus tahu bahwa aku adalah kepala cabang ke-9 di keluarga Jin. Apakah kamu tidak takut keluarga merencanakan balas dendam terhadapmu karena melakukan ini? Keluarga Jin Mordu. Ellie Palmer mendengus, lalu berjalan di samping Mandy. Bagaimana kau senaif ini, Mandy? Bisik Ellie dingin dengan nada yang hanya bisa didengar Mandy. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa menjadi kepala cabang ke-9 dengan otakmu itu. Apakah menurutmu kami berani melawanmu seperti ini tanpa dukungan apapun? Bahkan jika kami membunuhmu hari ini, keluarga Jin akan menerimanya dan melanjutkan. Apakah kau mendengarku? Lagi pula, kau menghalangi jalan orang lain. Ellie mundur selangkah sambil menunjukkan ekspresi main-main namun mengejek. Mandy sedikit membeku. Kesadaran muncul di wajahnya sebelum kemudian diganti dengan ekspresi pahit. Dia juga bukan idiot. Setelah Ellie menjelaskan semuanya, dia mengetahui semuanya. Dari penculikan Lilian Yates hingga apa yang terjadi hari itu setelah bergegas ke Las Vegas. Semuanya terhubung. Mandy mengira Harvey York lah yang menjadi sasaran. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa mereka juga mengejarnya. Posisinya sebagai kepala cabang ke-9 merupakan penghalang bagi banyak orang. Salah satu dari 6 pangeran Mordu, Lucas Jin, tidak begitu saja meninggalkan posisinya sebagai kepala cabang ke-9 saat dia meninggal. Tumpukan kekayaan ditinggalkan setelah kematiannya. Banyak orang akan melakukan apapun untuk menikmati kekayaan itu. Bahkan petinggi keluarga Jin. Memikirkan kembali saat keluarga Jin menyapa Mandy dengan penuh semangat dan rasa hormat, ekspresinya berubah sedikit mencemooh. Baik, cukup bicara. Ellie bertepuk tangan dan memberi isyarat dengan lambaian tangannya. Pengawal dari keluarga Hamilton membawa bawahan Mandy dan menendang mereka ke tanah dalam sekejap. Orang lain mengeluarkan senjata api, melepas pengamannya, dan meletakkannya tepat di belakang salah satu kepala pengawal Mandy. Aku memberimu waktu 10 menit, Mandy. Apakah kau mengaku? Jika kau melakukannya, aku akan melepaskan bawahanmu. Tidak apa-apa jika tidak. Tapi aku akan membunuh salah satu dari mereka setiap 1 menit berlalu. Kau akan bisa keluar tanpa biaya apapun setelah 10 menit, tapi pengawalmu semua akan mati karena kau. Pada saat itu, Ellie menunjukkan senyum tipis. Secara alami, dia telah meneliti kepribadian Mandy secara menyeluruh. Lebih banyak orang terlibat dalam masalah ini dan bukan hanya Jax. Lingkaran sosial atas adalah dunia di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Tanpa latar belakang yang kuat dan kekuasaan yang tiba-tiba naik, Mandy dianggap mangsa empuk bagi banyak orang. Semua orang ingin menggigitnya. Jax kemudian dengan acuh tak acuh menyalakan cerutu. Nyonya Zimmer, kita mengobrol cukup bagus kemarin. Aku juga sangat menyukaimu. Itu sebabnya aku tidak ingin memaksa tanganku melawanmu. Tanda tangani kontraknya, dan aku jamin kau akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau akan tetap sebagai tamuku yang paling terhormat. 50% dari saham kering hanya memiliki keuntungan sekitar 1 miliar dolar. Dengan kemurahan hatimu, kau akan bisa melepaskannya bukan? Bab 2289. 10. 9. 8. 7. Sementara Mandy Zimmer menunjukkan ekspresi yang mengerikan, Ellie Palmer sudah mulai menghitung mundur.
Pengawal keluarga Hamilton dengan santai meletakkan jari di pelatuk senjata api. Salah satu bawahan Mandy hendak ditembak. Para inspektur Las Vegas, yang seharusnya menegakkan keadilan, semuanya menutup mata terhadap situasi tersebut. Mata Mandy dengan panik berkedut sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Baik. Jika itu masalahnya, aku akan mengakuinya. Akulah yang mencuri lisensi kasino. Untuk mengkompensasi apa yang terjadi, aku bersedia menyerahkan 50% sahamku di Mordu Casino Palace. Ekspresi Mandy benar-benar mengerikan. Meski merasa kesal, Las Vegas adalah wilayah keluarga Hamilton. Dia bukan tandingan mereka di wilayah mereka. Dengar itu, semuanya. Ellie bertepuk tangan dan melihat sekelilingnya. Sejak kepala Zimmer mengaku, wajar baginya untuk menyerahkan 50% sahamnya untuk membayar harganya. Keluarga Hamilton bukanlah orang yang menindas orang luar. Dia melakukan ini pada dirinya sendiri. Lagi pula, apa yang terjadi, terjadilah. Mata orang banyak menyala terang. Meskipun semua orang sudah terbiasa dengan cara keluarga Hamilton dalam melakukan sesuatu, mereka masih tidak tahu malu untuk meminta keuntungan sambil mencoba memahami tindakan mereka. Tetapi karena para inspektur menutup mata terhadap situasi tersebut, siapa yang akan membela orang luar seperti Mandy? Nyatanya, keluarga Jin sudah memikirkan risikonya saat mereka memutuskan untuk bekerja dengan Jax. Mandy menghela nafas sambil bersiap untuk menandatangani kontrak. Bang! Tepat pada saat ini, seorang pengawal dari keluarga Hamilton dikirim terbang dengan tendangan cepat saat seseorang masuk. Bang bang bang! Selusin pengawal dengan senjata api semuanya ditendang segera setelah itu. Ellie merasakan sakit yang tajam di wajahnya sebelum dia dikirim terbang dengan tamparan. Jax menyipitkan mata sambil mundur setelah melihat pemandangan itu, tapi Harvey sudah ada di depannya. Sebelum dia bisa sadar kembali, dia merasakan seseorang mencengkeram lehernya. Menabrak. Harvey langsung membenturkan wajahnya ke dinding bahkan sebelum dia sempat berbicara. Suara menakutkan bergema di seluruh tempat sementara darah menyembur keluar dari kepala Jax. Bersamaan dengan tendangan lainnya, Jax terlempar sebelum terbanting ke tanah. Sebagian besar lubangnya berlumuran darah. Bahkan Harvey tidak mengira ini akan terjadi. Dia benar-benar menghajar Denver, tuan muda ketiga, baru kemarin. Saat ini, dia mengirim Jax, tuan muda keempat, terbang. Kau siapa? Hentikan. Kau tidak bisa melakukan apapun yang kau suka di sini. Seorang pria parubaya berseragam inspektur keluar untuk menghentikan Harvey. Beraninya kau memukuli orang seperti itu. Kau bahkan menyakiti tuan muda keempat dari semua orang. Apakah kau bahkan peduli dengan hukum? Tamparan. Harvey mengirim inspektur terbang dengan tamparan di wajahnya dengan acuh tak acuh. Kenapa kau tidak berdiri saat Jax dan bawahannya memukuli orang? Apakah kalian semua buta? Tuan muda keempat sedang mencoba menangkap seorang pencuri. Wajar baginya untuk sedikit berlebihan. Tamparan. Harvey mengayunkan punggungnya ke wajah inspektur lain. Kalau begitu, aku akan sedikit berlebihan terhadap wajahmu. Bab 2290. Dua inspektur dikirim terbang dalam sekejap, membuat yang lain berteriak marah ketika mereka terdiam sesaat sebelumnya. Kau keparat. Apakah kau tidak peduli dengan hukum? Kau pasti memiliki keinginan mati. Para inspektur itu adalah antek-antek keluarga Hamilton. Mereka tidak menyangka bahwa orang luar seperti Harvey York akan memukuli mereka saat mereka menjunjung tinggi keadilan. Para inspektur mendidih karena marah pada saat itu. Meskipun mereka biasanya melakukan apa yang mereka suka, tidak ada yang berani menentang mereka. Hukum. Kau mengatakan hal-hal seperti kau peduli. Harvey dengan dingin menyipitkan mata ke arah para inspektur. Kau mengambil lencana di sini untuk menjebak kepala Zimmer, memaksanya menandatangani kontrak dan menyerahkan sahamnya, lalu membuat semua orang di sini menyaksikan pengakuannya karena ini semua salahnya. Apakah kalian orang yang tidak tahu malu? Atau apakah kau masih mengharapkan amal ketika kalian semua bertingkah seperti sekelompok bajingan?
Kau pikir kau bisa memanfaatkan setiap situasi yang kau dapatkan? Harvey dengan dingin melirik sekelilingnya. Tidak perlu menyangkalnya. Ada kamera pengintai yang ditempatkan di mana-mana di sekitar villa 24 jam. Rekaman diunggah ke server dari negara secara real-time. Meskipun kau merusak sistem pengawasan utamaku, kau tidak dapat menghentikanku untuk mengambil kembali semua data itu. Apa? Apakah kau ingin membawa ini ke pengadilan? Atau apakah kau menungguku mengunggah ini ke internet dan membiarkan semua orang mengomentarinya? Setelah mendengar kata-kata Harvey, ekspresi Jax Hamilton dan Ellie Palmer langsung memburuk saat mereka menutupi wajah mereka. Mereka telah menyiapkan seluruh rencana untuk membuat Mandy Zimmer mati rasa dan menyapanya dengan penuh semangat sehari sebelumnya. Tetapi karena tidak ada siapa-siapa, rencana mereka benar-benar digagalkan. Siapa kau bahkan, bajingan? Apakah kau berani memberi tahu kami namamu? Ellie memelototi Harvey, penuh penghinaan. Jika Jax dapat mengambil seluruh saham Mordu Casino Palace, lisensi kasino miliknya akan lengkap. Baginya, ini merupakan langkah penting untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Tapi karena bajingan di hadapannya, rencananya benar-benar digagalkan. Bagaimana mungkin Ellie tidak marah? Jax dengan dingin memelototi Harvey. Dia biasanya sangat penuh perhitungan, tetapi tampaknya dia salah menilai pada saat itu. Namaku. Harvey bersikap acuh tak acuh. Harvey York. Ingat itu. Setelah mendengar namanya, Jax dan Ellie berdiri di tempat, sedikit membeku. Mereka mendengar nama itu di suatu tempat, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana seumur hidup mereka. Bahkan sebelum Ellie mengatakan apapun, Jax melambaikan tangannya sebagai gerakan membungkam dan bergerak maju sebelum menilai Harvey. Harvey kan? Harus kuakui, kau cukup berani melibatkan diri dalam wilayahku. Aku akan memberimu kesempatan. Patahkan tanganmu dan pergi. Hanya dengan begitu aku akan membiarkanmu lolos. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Jax melambaikan tangannya setelah dia selesai berbicara. Penembak yang tak terhitung jumlahnya muncul di atap dan mengarahkan senjata mereka tepat ke arah Harvey. Seperti yang diharapkan dari Raja Las Vegas, keluarga Hamilton. Mandy maju selangkah bahkan sebelum Harvey sempat berbicara. Jangan gegabah, Harvey. Aku akan menangani ini. Dia kemudian memandang Jax dan dengan tenang berkata, Tuan Muda keempat, kamu dapat memiliki saham Mordu Casino Palace jika kamu mau. Tapi aku punya satu syarat. Aku berharap bahwa kamu akan mematuhi